Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dulu ya, dipimpin sama ketua kelas Mas Riki dengan membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya cukup ya. Semoga kita awali dengan berdoa. Pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah. semangat ya. Oke. Saya akan dulu ya. Ada yang nggak masuk tidak? Masuk Masuk semua. Oke, alhamdulillah sehat semua, semangat belajar ya. Sebelum Pak Guru lanjutkan materinya, Pak Guru mau mengulang lagi tanya-tanya pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran yang kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang sejarah kurban. Ada yang bisa menceritakan tidak sejarah kurban? Ada? Oke, kalau begitu Pak Guru langsung lanjut lagi ya pembelajaran hari ini dengan mempelajari tentang satu sejarah kurban, terus pengertian kurban, dasarnya kurban. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa menjelaskan sejarah tentang kurban. Yang kedua kita bisa mendeskripsikan tentang kurban. Oke, sekarang Pak Guru mau menampilkan sebuah video. Video nanti kamu lihat, kamu amati ya. Setelah itu nanti ada tugas berkaitan dengan video. Lihat layar ya, dilihat dan diamati. Jadi tidak hanya melihat saja dan diingat-ingat ada apa di dalam video ya. Tujuannya yaitu siswa dapat memahami sejarah ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, dan dasar atau dalil ibadah kurban. Silakan dilihat videonya, diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah lepas merayakan momen kemenangan Hari Raya Idul Fitri, umat muslim seluruh dunia akan menyambut hari raya lainnya, yaitu Hari Raya Idul Adha. Kata Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berasal pada kata ada ya'udu yang memiliki arti dasar menengok atau menjenguk atau kembali. Disebut demikian karena hari raya terus kembali berulang setiap tahunnya. Di Indonesia, Id kerap disamakan artinya dengan Ayyada, yaitu berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban atau kerap disebut istilah hari raya kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji.
Sebab di saat yang sama, umat Islam dari berbagai penjuru dunia juga tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini ditandai dengan penyembelihan hewan kurban di seluruh dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana penuturan Al-Hasan bin Ali, Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam Idul Fitri dan Idul Adha agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Perintah berkurban sendiri berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Kala itu, Ibrahim telah berusia senja dan Ismail mencapai usia remaja. Dikisahkan, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail. Mimpi tersebut merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terbangun, Ibrahim merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sebab setelah sekian lama terpisah dengan sang buah hati, dia harus mengorbankan anaknya. Allah hendak menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim. Sebagai seorang hamba yang beriman dan taat kepada Allah, dia harus melaksanakan perintah Allah. Ibrahim kemudian mendatangi Nabi Ismail dan meminta pendapatnya. Rupanya, jawaban dari Nabi Ismail sungguh luar biasa. Nabi Ismail justru meminta ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Baiklah ayah, aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Ismail berkata demikian, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku, insya Allah, sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim lantas menangis haru mendengar penuturan anaknya. Ibrahim pun dengan ikhlas dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Namun ketika hendak dilaksanakan, Allah membolehkannya menggantikannya dengan binatang domba. Dengan demikian, Ibrahim dan Ismail telah berhasil melewati ujian keimanan tersebut. Domba yang menjadi pengganti Nabi Ismail untuk disembelih itu menjadi asal mula melakukan ibadah kurban pada Idul Adha. Sekian sejarah singkat asal-usul Hari Raya Kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak menyaksikan, melihat video tadi, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Berkaitan dengan sejarah kurban, pengertian kurban, dan dasar ibadah kurban. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang ditanyakan, Pak Umar mau membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok A terdiri dari Mas Riki dan kawan-kawan, ada 1, 2, 3, 4 anak ya, urut absen ya. Terus kelompok 2 ada Mbak Siva dan kawan-kawan. Kelompok 3 ada Mbak Dila. Oke, tugasnya yaitu dicatat. Tugasnya ya, dicatat. Nah, tugasnya dicatat. Tugasnya yang pertama dicatat ya, 1. Menceritakan kembali sejarah ibadah kurban. Yang kedua, jelaskan pengertian ibadah kurban. Yang ketiga, apa dasarnya ibadah kurban? Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Silakan membantu kelompok. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan ya.
disampaikan ya salah satu dari perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi. Bisa ya? Bisa tak? Oke, perwakilan dari kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan ya. Silakan disampaikan. Ini maju ke depan ya. Kelompok B maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, sudah, silakan. Dan dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya itu bisikan syaitan, bukan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Pengertian ibadah kurban menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab. Kurban yang robu kurbanan yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan yang syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih dari kelompok B sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, karena waktunya sudah habis, sebelum pembelajaran diakhiri, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan dari belajar kita hari ini? Satu, apa? Mengetahui korban. Yang kedua apa? Gimana? Mengetahui pengertian korban ya. Kamu bisa mengetahui pengertian korban. Ada lagi? Mengetahui sejarah korban. Oke, kamu adalah anak-anak yang hebat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mempunyai PR ya untuk dikerjakan di rumah ya. PR-nya sudah saya bagikan tadi ya. Nah, PR-nya sudah saya bagikan, silakan dikerjakan di rumah ya. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.